Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Parlina, NPM 41154030230048. Saya dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perbandingan 3 kurikulum utama di Indonesia, yaitu kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka, khususnya dalam konteks perencanaan pembelajaran. Melalui video ini, saya harap para pendidik dan pemangku kepentingan dapat memahami karakteristik serta keunggulan masing-masing kriteria untuk mendukung perencanaan yang lebih tepat. Berikut penjelasannya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa bahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu perbandingan mengenai tujuan pembelajaran dalam kurikulum 2013, KTSP, dan kurikulum Merdeka. Yang kedua yaitu perbandingan mengenai proses perencanaan dalam kurikulum 2013, KTSP, dan kurikulum Merdeka. Yang ketiga yaitu perbandingan mengenai isi atau materi pelajaran dalam kurikulum 2013, KTSP, dan kurikulum Merdeka. Yang keempat yaitu perbandingan mengenai pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013, KTSP, dan kurikulum Merdeka. Yang kelima yaitu perbandingan mengenai istilah standar isi dalam kurikulum 2013, KTSP, dan kurikulum Merdeka. Yang keenam yaitu perbandingan mengenai strategi dan susunan kurikulum dalam kurikulum 2013, KTSP, dan kurikulum Merdeka. Yang terakhir yaitu perbandingan mengenai evaluasi dan penilaian pembelajaran dalam kurikulum 2013, KTSP, dan kurikulum Merdeka. Baik, yang pertama yaitu perbandingan mengenai tujuan pembelajaran dalam kurikulum 2013, KTSP, dan kurikulum Merdeka. Perbandingan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek landasan tujuan, yang kedua yaitu aspek fokus tujuan, yang ketiga yaitu aspek orientasi pembelajaran, yang keempat yaitu aspek peran sekolah dan guru. Nah, yang pertama yaitu perbandingan dalam aspek landasan tujuan. Landasan tujuan kurikulum KTSP yaitu berdasarkan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD sesuai Standar Nasional Pendidikan Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Lalu landasan tujuan dalam kurikulum 2013 yaitu berdasarkan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang dikembangkan dari standar kompetensi lulusan. Yang ketiga yaitu landasan tujuan dalam kurikulum Merdeka, yaitu berdasarkan capaian pembelajaran atau CP pada setiap fase yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila, Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024. Yang kedua yaitu perbandingan mengenai tujuan pembelajaran dalam kurikulum 2013, KTSP, dan kurikulum Merdeka dalam aspek fokus tujuan. Fokus tujuan kurikulum KTSP yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan dasar akademik, sikap, dan keterampilan sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Lalu, fokus tujuan dalam kurikulum 2013 yaitu membentuk peserta didik yang berkarakter, beriman, produktif, kreatif, dan inovatif melalui keseimbangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, fokus tujuan dalam kurikulum Merdeka yaitu membentuk pelajar merdeka yang beriman, bertakwa, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan berkarakter Pancasila. Lalu, perbandingan dalam aspek orientasi pembelajaran. Orientasi pembelajaran dalam kurikulum KTSP yaitu berbasis pencapaian SK dan KD dengan fleksibilitas di tingkat sekolah. Lalu, orientasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 yaitu berbasis kompetensi nasional seragam dengan orientasi penguatan karakter. Lalu, orientasi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu berbasis kompetensi esensial dan karakter, menyesuaikan konteks, minat, dan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir yaitu perbandingan dalam aspek peran sekolah dan guru. Peran sekolah dan guru dalam kurikulum KTSP yaitu sekolah memiliki otonomi luas dalam mengembangkan silabus dan RPP. Selanjutnya, peran sekolah dan guru dalam kurikulum 2013 yaitu guru berperan sebagai pelaksana kurikulum nasional yang terstandar. Yang terakhir yaitu peran sekolah dan guru dalam kurikulum Merdeka, yaitu guru menjadi perancang pembelajaran yang otonom, reflektif, dan kontekstual sesuai karakter siswa. Baik, yang kedua yaitu perbandingan mengenai proses perencanaan dalam kurikulum 2013, KTSP, dan kurikulum Merdeka. Perbandingan ini memuat beberapa aspek yaitu yang pertama aspek dokumen perencanaan, yang kedua yaitu aspek kewenangan guru, yang ketiga yaitu proses penyusunan, yang keempat yaitu orientasi guru. Nah, pada poin pertama yaitu dokumentasi perencanaan dalam kurikulum KTSP yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP.
Lalu dokumen perencanaan dalam kurikulum 2013 yaitu RPP berbasis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu dokumen perencanaan dalam kurikulum Merdeka yaitu modul ajar dan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu aspek kewenangan guru. Kewenangan guru dalam kurikulum KTSP yaitu guru menyusun silabus dan RPP secara mandiri berdasarkan standar isi nasional. Lalu, kewenangan guru dalam kurikulum 2013 yaitu guru menyesuaikan dengan regional dan KI sampai KD. Lalu, kewenangan guru dalam kurikulum Merdeka yaitu guru bebas menyusun modul ajar sesuai kebutuhan siswa, karakter daerah, dan fase perkembangan. Selanjutnya yaitu aspek proses penyusunan. Proses penyusunan dalam kurikulum KTSP yaitu didasarkan pada SK dan KD yang diatur dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Lalu proses penyusunan dalam kurikulum 2013 yaitu didasarkan pada KI sampai KD yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Selanjutnya yaitu proses penyusunan dalam kurikulum Merdeka, yaitu didasarkan pada CP atau capaian pembelajaran yang menggambarkan hasil belajar tiap fase dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu aspek orientasi guru. Aspek orientasi guru dalam kurikulum KTSP yaitu guru menentukan indikator dan kegiatan pembelajaran berdasarkan kebutuhan lokal. Lalu orientasi guru dalam kurikulum 2013 yaitu pembelajaran diarahkan pada pencapaian KI sampai KD secara nasional. Lalu yang terakhir yaitu orientasi guru dalam kurikulum mereka yaitu pembelajaran berpusat pada siswa atau student center, fleksibel dan reflektif. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbandingan mengenai isi atau materi pelajaran dalam kurikulum 2013, KTSP, dan kurikulum Merdeka. Perbandingan ini memuat beberapa aspek. Yang pertama yaitu sumber materi, yang kedua yaitu kedalaman materi, yang ketiga yaitu struktur materi, yang keempat yaitu tujuan isi. Aspek sumber materi dalam kurikulum KTSP yaitu standar isi, Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Lalu sumber materi dalam kurikulum 2013 yaitu kompetensi dasar atau KD tiap mata pelajaran. Selanjutnya sumber materi dalam kurikulum Merdeka yaitu capaian pembelajaran atau CP yang per fase, yaitu fase A sampai fase C. Selanjutnya yaitu aspek kedalaman materi. Kedalaman materi dalam kurikulum KTSP yaitu cenderung luas dan faktual. Lalu, kedalaman materi dalam kurikulum 2013 yaitu lebih terfokus namun masih padat dan menuntut. Selanjutnya yaitu kedalaman materi dalam kurikulum Merdeka yaitu lebih esensial dan mendalam atau deep learning, menekankan pemahaman dan penerapan konsep. Selanjutnya aspek struktur materi. Struktur materi dalam kurikulum KTSP yaitu berdasarkan mata pelajaran terpisah. Lalu struktur materi dalam kurikulum 2013 yaitu menggunakan pembelajaran tematik integratif pada SD. Selanjutnya yaitu struktur materi dalam kurikulum Merdeka yaitu materi tematik dan kontekstual bisa lintas disiplin ilmu melalui proyek P5. Lalu aspek terakhir yaitu tujuan isi. Tujuan isi dalam kurikulum KTSP yaitu mengembangkan kemampuan dasar akademik. Lalu tujuan isi dalam kurikulum 2013 yaitu meningkatkan kompetensi ilmiah dan karakter. Yang terakhir yaitu tujuan isi dalam kurikulum Merdeka, yaitu mendorong penguasaan konsep, kolaborasi, dan refleksi nilai-nilai Pancasila. Perbandingan mengenai pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013, KTSP, dan kurikulum Merdeka. Ada 4 aspek, yang pertama aspek pendekatan utama. Pendekatan utama dalam kurikulum KTSP yaitu teacher-centered learning menggunakan pendekatan kontekstual dan konstruktivistik. Lalu, pendekatan utama dalam kurikulum 2013 yaitu scientific approach atau pendekatan ilmiah melalui 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Lalu, pendekatan utama dalam kurikulum Merdeka yaitu student-centered learning, deep learning, project-based learning, dan diferensiasi learning. Lalu, dalam aspek tujuan pendekatan dalam kurikulum KTSP yaitu menumbuhkan keterampilan dasar dan pemahaman konsep sederhana. Lalu, tujuan pendekatan dalam kurikulum 2013 yaitu melatih kemampuan berpikir ilmiah dan sistematis. Selanjutnya yaitu tujuan pendekatan dalam kurikulum Merdeka yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, reflektif, dan kreatif secara mendalam. Lalu, dalam aspek ciri khusus dalam kurikulum KTSP yaitu fokus pada aktivitas guru dalam penyampaian materi. Lalu ciri khusus dalam kurikulum 2013 yaitu fokus pada proses eksplorasi
dan penemuan oleh siswa. Lalu ciri khusus dalam kurikulum merdeka yaitu fokus pada pemahaman mendalam, pengalaman kontekstual, dan pembelajaran reflektif. Lalu dalam aspek peran guru dan siswa. Peran guru dan siswa dalam kurikulum KTSP yaitu guru sebagai sumber utama belajar. Lalu peran guru dan siswa dalam kurikulum 2013 yaitu guru sebagai fasilitator pembelajaran ilmiah. Yang terakhir yaitu peran guru dan siswa dalam kurikulum merdeka, yaitu guru sebagai pendamping belajar, siswa sebagai pembelajar aktif dan mandiri. Lalu selanjutnya adalah hubungan scientific approach dan deep learning. Scientific approach dalam kurikulum 2013 yaitu menekankan proses berpikir ilmiah dan sistematis. Sedangkan deep learning dalam kurikulum merdeka yaitu memperluas scientific approach dengan fokus pada pemaknaan mendalam, refleksi, dan penerapan konsep dalam konteks nyata. Dengan demikian, deep learning dapat disebut pengembangan dari scientific approach yang menekankan kedalaman makna, bukan sekadar prosedur ilmiah. Perbandingan mengenai istilah standar isi. Ada 3 aspek. Yang pertama yaitu dasar hukum. Dasar hukum dalam kurikulum KTSP yaitu Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Lalu dasar hukum pada kurikulum 2013 yaitu Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang struktur kurikulum SD. Lalu dasar hukum dalam kurikulum merdeka yaitu Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum merdeka. Lalu dalam aspek komponen isi. Komponen isi dalam kurikulum KTSP yaitu standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Lalu komponen isi dalam kurikulum 2013 yaitu kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya yaitu komponen isi dalam kurikulum merdeka, yaitu capaian pembelajaran atau CP dan fase A sampai C. Selanjutnya dalam aspek fokus isi. Fokus isi dalam kurikulum KTSP yaitu mengatur materi pembelajaran dasar nasional. Lalu fokus isi dalam kurikulum 2013 yaitu menyatukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir yaitu fokus isi dalam kurikulum merdeka yaitu menekankan fleksibilitas isi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya perbandingan mengenai strategi dan susunan kurikulum dalam kurikulum 2013, KTSP, dan kurikulum merdeka. Ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek strategi utama, yang kedua yaitu aspek susunan kurikulum, yang ketiga yaitu aspek fleksibilitas. Poin pertama yaitu aspek strategi utama. Strategi utama dalam kurikulum KTSP yaitu pembelajaran berbasis kompetensi dan kontekstual. Lalu strategi utama dalam kurikulum 2013 yaitu tematik integratif dengan pendekatan ilmiah. Selanjutnya yaitu strategi utama dalam kurikulum merdeka yaitu proyek dan diferensiasi belajar berbasis profil pelajar Pancasila. Lalu dalam aspek susunan kurikulum dalam kurikulum KTSP yaitu SK, KD, silabus, lalu RPP. Selanjutnya yaitu susunan kurikulum dalam kurikulum 2013. Yang pertama yaitu KI, lalu KD, selanjutnya RPP. Selanjutnya susunan kurikulum dalam kurikulum merdeka yaitu fase, lalu CP, lalu ATP, dan selanjutnya modul ajar. Lalu aspek yang terakhir yaitu aspek fleksibilitas. Fleksibilitas dalam kurikulum KTSP yaitu tinggi, disesuaikan oleh sekolah. Lalu fleksibilitas kurikulum 2013 yaitu terbatas atau seragam nasional. Selanjutnya yaitu fleksibilitas dalam kurikulum merdeka yaitu sangat fleksibel, dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan konteks lokal. Selanjutnya yaitu perbandingan mengenai evaluasi dan penilaian pembelajaran dalam kurikulum 2013, KTSP, dan kurikulum merdeka. Ada 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek jenis penilaian. Jenis penilaian dalam kurikulum KTSP yaitu sangat fleksibel, dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan konteks lokal. Lalu jenis penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu penilaian autentik, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu jenis penilaian dalam kurikulum merdeka yaitu asesmen formatif, sumatif, diagnostik, dan reflektif. Lalu aspek fokus evaluasi. Fokus evaluasi dalam kurikulum KTSP yaitu mengukur penguasaan materi dan keterampilan dasar. Lalu, fokus evaluasi dalam kurikulum 2013 yaitu mengukur ketercapaian KI dan KD. Selanjutnya, fokus evaluasi dalam kurikulum merdeka yaitu mengevaluasi proses dan hasil belajar serta perkembangan karakter. Selanjutnya yaitu aspek tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi dalam kurikulum KTSP yaitu menentukan kelulusan dan kenaikan kelas. Lalu, tujuan evaluasi dalam kurikulum 2013 yaitu menilai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Lalu tujuan evaluasi dalam kurikulum Merdeka yaitu meningkatkan kualitas proses belajar dan pengembangan diri siswa. Aspek yang terakhir yaitu instrumen. Instrumen dalam kurikulum KTSP yaitu tes tertulis, observasi, dan tugas individu. Lalu instrumen dalam kurikulum 2013 yaitu portofolio, proyek, penilaian diri, dan jurnal. Lalu instrumen dalam kurikulum Merdeka yaitu asesmen berbasis proyek, refleksi diri, dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam perbandingan kurikulum 2013 KTSP dan kurikulum Merdeka dalam konteks perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu dalam fokus tujuan. Fokus tujuan dalam kurikulum KTSP yaitu kemandirian sekolah dan penguatan akademik dasar. Lalu fokus tujuan dalam kurikulum 2013 yaitu pembentukan karakter dan kompetensi ilmiah. Lalu fokus tujuan dalam kurikulum Merdeka yaitu pengembangan karakter, kreativitas, dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Lalu dalam aspek pendekatan utama dalam kurikulum KTSP yaitu konstruktivistik dan kontekstual. Lalu pendekatan utama dalam kurikulum 2013 yaitu scientific approach atau 5M. Selanjutnya yaitu pendekatan utama dalam kurikulum Merdeka yaitu deep learning dan diferensiasi learning. Selanjutnya dalam aspek peran guru dan siswa, peran guru dalam kurikulum KTSP yaitu guru dominan, lalu siswa pasif. Selanjutnya yaitu peran guru dan siswa dalam kurikulum 2013 yaitu guru sebagai fasilitator dan siswa aktif. Selanjutnya peran guru dan siswa dalam kurikulum Merdeka yaitu guru pendamping reflektif, siswa mandiri, dan kolaboratif. Yang terakhir yaitu dalam aspek evaluasi. Evaluasi dalam kurikulum KTSP yaitu berbasis hasil. Lalu evaluasi dalam kurikulum 2013 yaitu berbasis proses dan hasil. Yang terakhir yaitu evaluasi dalam kurikulum Merdeka yaitu berbasis perkembangan, refleksi, dan karakter.